Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, semuanya yang sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya, sehingga kita dapat bergabung dalam acara webinar bersama dengan, PT Geonet Infomedia dengan judul About Geography Calculator 2023. Semoga Bapak dan Ibu semuanya masih semangat ya, eee dan, semoga juga kita yang hadir pada acara pada pagi hari ini, eee, senantiasa diberikan oleh senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat, melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, termasuk dengan, mengikuti acara webinar pada pagi hari ini hingga selesai. Perkenalkan, nama saya adalah Lukman Hakim. Di sini saya akan menjadi host pada webinar kali ini, dan saya akan memandu, kegiatan acara ini hingga selesai. Sebelum acara dimulai, saya izin, mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan, profil company kami. Jadi kami dari PT Geonet Infomedia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang GIS solution. Kami menawarkan solusi, seperti services, pengembangan aplikasi GIS. Kami juga, menawarkan software, hardware, training, dan juga services lainnya seperti, mapping dan, survei. PT Genet Infomedia juga merupakan partner resmi dari software GIS seperti yang lainnya seperti, ArcGIS, Global Mapper, Avenza Map, New Century, dan Dataiz. Jadi ketika Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan terkait software ataupun service di bidang GIS, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami di sales@geonet.co.id. Ya, pada webinar nanti saat pembicara memaparkan materi, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu, dalam keadaan mute sehingga nanti pada saat pembicara melakukan, penyajian, tidak ada suara-suara yang dapat mengganggu, berjalannya webinar. Ketika Bapak dan Ibu, memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu langsung saja bisa saja langsung melancarkan pertanyaan melalui chat box. Nanti pertanyaan Bapak dan Ibu akan dijawab pada saat sesi tanya jawab atau Q&A. Untuk rekaman webinar ini nanti akan kami unggah atau kami upload ke channel YouTube kami, yaitu Geonet Media, dan link dari video tersebut akan kami kirimkan bersamaan dengan e-sertifikat ke email Bapak dan Ibu masing-masing terdaftar. Baiklah, tanpa panjang lebar, di sini saya sudah, ada rekan saya, yaitu Mbak Vidya Anggari. Beliau di PT Geonet sebagai GIS Engineer. Dengan pengalaman segudangnya, pastinya beliau sudah terbiasa dengan pengolahan data GIS dan juga software, termasuk juga, geografi kalkulator. Nah, kepada Mbak Vidya Anggari, waktu dan tempat saya persilakan. Baik Mas Lukman, terima kasih atas opening-nya dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kehadiran Bapak dan Ibu yang, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Eee, jadi untuk materi webinar kali ini, kami ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu salah satu software dari Blue Marble juga, selain Global Mapper dan, sebenarnya software ini juga bukanlah software baru, namun, mungkin masih jarang sekali terdengar atau kita gunakan, khususnya dalam melakukan, eee, transformasi sistem koordinat. Nah, kira-kira, seperti inilah software-nya. Jadi, software ini dikenal dengan nama Geographic Calculator.
Nah, geografi kalkulator ini adalah, perangkat lunak geodetik yang berfungsi untuk melakukan konversi koordinat. Nah, jadi geografi kalkulator ini adalah, perangkat lunak geodetik yang berfungsi untuk melakukan konversi koordinat yang, ya bisa dibilang cukup akurat dibandingkan, aplikasi lainnya. Juga termasuk dia ini, bisa melakukan transformasi datum dan juga, eee, translation file. Jadi di geografi kalkulator ini, bukan hanya koordinat tunggal yang dapat kita inputkan, namun juga kita bisa melakukan, transformasi koordinat dari beragam jenis file yang kita simpan biasanya di dalam file tabular seperti XLS, DBF, ataupun CSV. Dan juga, kelebihannya lagi dia ini bisa membaca format data untuk tipe data seismik seperti SEGY. Nah, geografi kalkulator ini, eee, memang dirancang dan dibangun berdasarkan database parameter geodetik yang terbesar yang hampir ada di seluruh, eee, benua ini semua sistem koordinatnya itu sudah ada di dalam geografi kalkulator. Dan umumnya, software ini digunakan di dalam bidang survei seismik dan juga eksplorasi energi. Jadi secara singkat, geografi kalkulator ini merupakan alat transformasi koordinat global. Nah, tapi, jika Anda, di kemudian hari memerlukan seperti kebutuhan di project data point Anda, terus konversi, data tunggal maupun majemuk data, vektor raster, jenis data geospasial apapun, geografik ini akan membantu Anda dengan dukungan berbagai format file dari sumber data geodesi terbesar yang tersedia secara komersil. Dan untuk versi terbarunya saat ini, dia berada pada versi 2023 SP1. Dan jika Anda ingin mencoba versi demonya, Bapak Ibu bisa mengakses langsung pada laman website Blue Marble. Nah, lamannya ada di sini, https://bluemarblegeo.com. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba versi trialnya. Nah, lalu selanjutnya, ini adalah tools-tools yang tersedia di dalam geografi kalkulator. Ada interactive conversion tools yang dirancang untuk melakukan konversi koordinat dengan sangat mudah. Kemudian ada point database conversion, di mana fungsinya ini untuk mengkonversi koordinat yang tersimpan pada, format data seperti XLS, CSV, DBF. Kemudian juga ada point database forward dan inverse. Ini, bila mana kita ingin, mencari, jarak dari sebuah suatu koordinat berdasarkan, nilai azimutnya. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur tools point database. Tapi di point database ini, intinya itu kita tetap bisa melakukan, transformasi koordinat dalam bentuk file DBF atau file Excel, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya juga, ada conversion koordinat yang bisa membaca data berformat SEGY apabila Bapak Ibu mungkin nanti, memiliki kebutuhan transformasi koordinat untuk tipe-tipe data survei seismik. Nah, lalu geografi kalkulator ini juga mendukung banyak tipe data raster dan juga data vektor. Untuk beragam format data seperti GIS atau CAD juga itu sudah tersedia di dalam geografi kalkulator seperti Shapefile ataupun juga DWG atau DXF. Nah, kemudian di geografi kalkulator ini juga tersedia fitur georeferencing dan, kita juga bisa menghasilkan transformasi koordinat berdasarkan waktu dengan memanfaatkan, horizontal time dependent positioning.
Nah, kemudian, sekarang kita akan coba masuk pada salah satu tools yang dimiliki Geography Calculator ini. Nah, di sini ada interactive conversion. Pada Geography Calculator memang dirancang untuk melakukan konversi koordinat dengan mudah dan sifatnya ini dia sifatnya, single data atau single koordinat. Selain mengkonversi koordinat, juga, kita bisa mencari nilai koordinat lain dari nilai jarak dan azimut ataupun juga sebaliknya, memperoleh, nilai azimut dan jarak dari 2 koordinat. Nah, kira-kira seperti dalam halnya pada tools convert. Nah, untuk operation convert ini, kita bisa menggunakannya apabila kita ingin mengkonversi koordinat dari semua sistem koordinat yang berbeda. Misalnya dari geografis ke projected atau UTM. Kemudian di sini juga ada, fitur inverse, di mana operation inverse ini, bisa menghitung jarak dan azimut dari 2 lokasi yang telah diketahui koordinatnya. Sedangkan kalau untuk forward itu maksud saya, untuk menghitung koordinat berdasarkan arah dan jarak dari sumber koordinat yang diketahui. Lalu selanjutnya, di sini juga ada vertical conversion. Nah, ini untuk, mengkonversi, eee, nilai ketinggian dari ketinggian ellipsoid ke ketinggian geoid dari suatu koordinat. Nah, untuk, sebagai contoh di sini saya tampilkan, beberapa datum dan juga sistem koordinat yang tersedia di Geography Calculator ini. Di sini untuk datumnya juga sudah tersedia horizontal datum dan juga untuk vertikal datum ini sudah mencakup hampir semua bagian wilayah di dunia. Lalu juga untuk, sistem koordinatnya sendiri di sini juga ada geosentris, geodetik, dan juga projected. Sedangkan kalau untuk yang fit ini nantinya kita bisa menyimpan, sistem koordinat yang kita buat sendiri berdasarkan, wilayah kerja kita atau biasanya kita sebut dengan koordinat lokal. Nah, kira-kira seperti ini tampilan untuk, tools pada interactive conversion. Nah, di sini ada, beberapa tipe operasi. Nah, di sini ada convert, forward, dan juga inverse. Untuk convert ini tujuannya adalah kita untuk melakukan transformasi sistem koordinat dari satu koordinat ke koordinat lainnya. Dan jadi yang kita inputkan di sini adalah, salah satu nilai koordinat yang kita ketahui. Lalu kemudian juga apabila, sistem koordinat awal kita dan sistem koordinat yang menjadi target atau sumber tujuan kita itu berbeda, di sini kita juga bisa melakukan transformasi datum. Sebagai contoh ini, dari NAD 27 ke NAD 83. Nah, lalu selanjutnya untuk forward, kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi untuk forward itu tujuannya, kita ingin mencari nilai suatu koordinat dari koordinat yang telah diketahui dan juga, dari, nilai jarak dan azimut yang kita ketahui. Dan ini, syaratnya dia harus berada dalam satu sistem koordinat yang sama. Begitu juga untuk yang bagian inverse. Nah, inverse ini kita bisa menghasilkan, nilai jarak dan juga azimut, juga back azimut dari 2 koordinat yang kita ketahui. Dan juga untuk, sistem proyeksi koordinatnya berada pada, sistem koordinat yang sama dan juga datum yang sama tentunya. Nah, selanjutnya untuk, conversion elevation. Nah, di sini dia juga bisa melakukan konversi dari, ketinggian ellipsoid ke ketinggian geoid. Nah, jadi nanti di sini bisa kita inputkan, ketinggian ortometriknya dan kemudian di sini nanti untuk outputnya bisa kita hasilkan ketinggian geoidnya. Oke, selanjutnya, ini ada point database conversion. Nah, untuk point database conversion ini, apabila tadi pada saat, interactive conversion itu kita melakukan, transformasi koordinat, satu-satu. Nah, di point database conversion ini kita bisa melakukannya
dalam banyak nilai sistem koordinat sekaligus yang biasanya kita simpan dalam file Excel ataupun DBF. Dan untuk format output-nya sendiri di sini kita bisa menghasilkan dalam bentuk format DBF kembali, XLS ataupun DWG juga dalam format shapefile. Lalu selanjutnya, nah di sini juga ada point database forward and inverse. Nah, untuk point database forward and inverse ini itu sama seperti pada saat interaktif conversion tadi, forward and inverse, hanya saja bedanya dalam point database ini kita bisa melakukan secara bersamaan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri, di sini ada metode geodesic, RAM, dan juga grid. Jadi untuk geodesic ini, metode geodesic ini dia akan menghitung berdasarkan jarak terpendek antar dua titik pada ellipsoid. Nah, untuk support input types-nya, di sini ada beberapa seperti XLS, ODS, DBF, ataupun CSV. Nah, untuk tujuan forward dan inverse-nya ini sama seperti pada saat interaktif conversion tool tadi. Jadi yang membedakan itu hanya jumlah data yang bisa kita hitung dalam satu waktu. Jadi kalau yang tadi hanya satu-satu atau koordinat tunggal, nah ini bisa banyak koordinat sekaligus. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada juga point database scale and translate. Nah, untuk point database scale and translate tools ini, geographic calculator sudah mendukung transformasi koordinat dengan memasukkan parameter yang diinginkan secara manual. Jadi kita dapat memasukkan parameter seperti ini, parameter yang dibutuhkan untuk melakukan scale and translate. Lalu untuk metodenya di sini ada scale first, ada juga translate first, juga ada Helmer 4 parameter dan juga 3D conform. Nah, di sini biasanya itu kita gunakan ketika data kita tidak memiliki proyeksi atau transformasi non geodetik lainnya. Biasanya kita gunakan untuk data-data koordinat lokal kita, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini juga ada point database fit. Nah, kalau yang point database fit ini, tools ini dirancang untuk menghubungkan sistem koordinat lokal dengan koordinat global seperti projected ataupun geodetik, di mana kita bisa membuat sistem koordinat yang paling sesuai menggunakan sekumpulan titik kontrol dengan area kerja kita. Jadi pada tools base fit ini biasanya kita gunakan untuk membuat jaringan survei lokal atau rekayasa yang nantinya akan dihitung dengan transformasi polinomial untuk menghubungkan sistem kita tersebut dengan sistem koordinat global seperti projected atau geodetik yang sudah diketahui. Jadi pada tools ini besaran transformasi itu nantinya akan dihitung dengan meminimalkan kesalahan dari sekumpulan titik kontrol yang kita tentukan dari koordinat lokal kita dengan sistem koordinat global yang menjadi target atau tujuan kita melakukan transformasi. Nah, tools ini biasanya digunakan untuk pada area jaringan tambang, bandara, atau juga dalam sistem koordinat rencana. Nah, lalu selanjutnya ada derived datum transform. Nah, untuk derived datum transform ini dia memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan transformasi koordinat 3 parameter, 7 parameter, atau grid antara dua sistem koordinat geodetik ataupun geosentris. Nah, untuk metode transform pada derived datum point database ini ada 3, diantaranya geocentric transform, coordinate frame rotation, dan juga position vector rotation.
Jadi untuk, metode geocentric transform ini kita gunakan jika, kita ingin membuat transformasi datum 3 parameter dari source koordinat ke koordinat, tujuan kita. Lalu untuk CFR dan PVR ini, koordinat frame rotation dan position vector rotation ini, kita gunakan untuk, melakukan transformasi datum 7 parameter dari koordinat sumber koordinat awal kita ke, koordinat tujuan kita. Nah, selanjutnya keunggulan juga dari geographic calculator ini, dia sudah bisa membaca data seismik seperti data SEG, yang mana dapat memungkinkan kita untuk melakukan transformasi koordinat dari satu sistem koordinat ke koordinat lain menggunakan format data seismik seperti SEG ataupun YUKO. Nah, di eee, maksudnya untuk survei conversion ini, di sini hanya tujuannya hanya untuk melakukan apa ini ya, transformasi koordinatnya saja tadi, tapi tidak mengolah data survei seismiknya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya untuk, raster dan vektor format support. Nah, di geographic calculator ini dia sudah mendukung beberapa format raster. Seperti yang biasanya mungkin kita sering gunakan itu adalah TIFF dan juga ECW, juga DEM, dan juga, beberapa raster format lainnya. Juga untuk vektor di sini dia sudah bisa membaca data shapefile ataupun DWG, DXF, bila mana mungkin, ini yang paling setahu saya ini yang paling banyak kita gunakan saat di lapangan ya. Lalu kemudian juga bisa, melakukan transformasi koordinat untuk file data LAS. Nah, selanjutnya di sini juga ada raster transformation. Jadi untuk raster transformation ini, di geographic calculator ini, kita bisa melakukan georeferencing koordinat. Dan georeferencing di dalam geographic calculator ini disebut dengan raster transformation. Cara melakukan georeferencingnya pun juga sama, tidak jauh berbeda seperti pada software-software lainnya. Lalu selanjutnya untuk, DEM transformation juga di sini bisa melakukan, transformasi koordinat untuk data DEM, dan ini untuk beberapa support input formats-nya. Nah, di sini kembali bisa kita gunakan juga data ECW ataupun JPEG, dan juga bisa kita gunakan, data TIFF juga. Nah, selanjutnya untuk output-nya di sini bisa kita convert kembali dia menjadi data ECW ataupun juga data TIFF. Selain itu juga bisa kita hasilkan dalam bentuk format JPEG atau GP2, juga BMP dan PNG. Lalu untuk, format reference file-nya yang didukung, itu ada RSF, di mana RSF ini memang adalah, format Blue Marble sendiri. Kemudian ada juga format RS di sini, yang paling sering kita gunakan bila kita melakukan transformasi koordinat untuk file data ECW, dan juga, beberapa seperti GeoTIFF, ECW, dan juga, tab di sini juga bisa. Nah, lalu selanjutnya di sini, sebelum kita beralih ke bagian demo, nah, di sini ada horizontal time dependent positioning. Jadi untuk horizontal time dependent positioning ini, kita juga bisa melakukan transformasi atau memperoleh data transformasi koordinat berdasarkan pada horizontal time. Jadi di sini, itu pada bagian preference ada semacam settingan parameter untuk enable time dependent epoch based transformation. Nah, apabila, kita aktifkan untuk enable time ini, maka kita bisa menghitung transformasi koordinat berdasarkan waktu yang kita pilih saat itu. Karena kan, lempeng bumi ini bergerak ya, jadi, posisi kita di setiap waktu pun juga memiliki kemungkinan yang berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Sehingga kita, dapat menghasilkan
data koordinat yang memungkinkan berdasarkan pergerakan lempeng bumi pada saat itu. Nah, selanjutnya di sini ada demo, dan demo ini pada demo ini saya hanya akan menampilkan tampilan dari software Geographic Calculator. Nah, jadi ini tampilan dari software Geographic Calculator itu sendiri. Ini adalah tampilan pada saat pertama kali kita sudah selesai menginstal dan membuka software ini pertama kali. Nah, di sini sudah ada tab Start Page. Ini adalah penjelasan mengenai fungsi daripada tools-tools yang dimiliki oleh Geographic Calculator ini. Lalu kemudian ini untuk kita menampilkan peta, misalnya peta georeferencing kita atau mungkin data hasil ekspor transformasi sistem koordinat dari bentuk tabular ke dalam bentuk shapefile mungkin. Nah, selanjutnya di sini bisa kita panggil tools-tools yang mungkin kita butuhkan. Lalu selanjutnya di sini pun juga ada. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu lihat sistem koordinat yang dimiliki oleh Geographic Calculator ini. Lalu kemudian juga di sini juga kita bisa melakukan edit datum transformation. Nah, untuk datumnya ada seperti ini, horizontal datum dan juga vertical datum. Lalu selanjutnya di sini juga ada ellipsoid definition ini. Nah, masih terpotong. Nah, kira-kira seperti ini untuk ellipsoid yang tersimpan di dalam Geographic Calculator ini. Jadi kira-kira seperti inilah tampilan daripada Geographic Calculator itu sendiri. Nah, ini adalah enable time dependent epoch yang tadi saya sampaikan pada slide materi. Apabila ini dicentang, maka kita bisa mendapatkan perhitungan transformasi koordinat berdasarkan suatu waktu tertentu. Oke, mungkin dari saya cukup seperti itu. Untuk selanjutnya saya sampaikan kembali ke Mas Lukman. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Vidya, paparan yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bertanya apapun terkait dengan software geografi kalkulator ini kepada Mbak Vidya, karena memang software ini sangatlah powerful untuk terkait transformasi koordinat ya. Jadi tanyakan saja kepada Mbak Vidya ini karena memang Mbak Vidya ini cukup lumayan dalam penggunaan software tersebut itu ya. Ayo ditanyakan kepada Bapak dan Ibu. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Joko Narpodo.
Eee, untuk konversi koordinat di data seismik, maksudnya apakah hanya untuk file atau data navigasi atau koordinat yang berada di dalam byte SEGI juga? Gimana Mbak Vidya? Sudah bisa dijawab? Baik Pak, terima kasih, atas pertanyaannya. Jadi apakah konversi koordinat di data seismik hanya untuk file atau data navigasi atau koordinat yang berada di dalamnya? Baik Pak. Jadi untuk, transformasi file SEGY ini memang hanya untuk data koordinat yang ada di dalamnya saja, Pak. Kira-kira seperti itu. Sejauh yang saya pernah coba hanya mengubah, eee, data koordinatnya, Pak, seperti itu. Ya, gimana Pak Joko, apa sudah, cukup jawaban dari Mbak Vidya? Halo Mas, bisa pakai ini, apa? Oh iya, boleh Pak. Jadi itu bisa mengkonversi koordinat yang berada dalam byte segue ya? Di dalam, Benar, Pak. jadi di dalam segue filenya ya, bukan hanya file navigasi yang web file itu ya, apa? Oh, berarti udah. Jadi nanti waktu convert langsung segue-nya berubah dengan konten koordinat sesuai dengan yang ingin kita transformasi atau yang kita convert gitu ya? Seperti itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kan, di dalam data SEGY itu nantinya ada beberapa informasi kolom ya, Pak. Nanti kan juga ada seperti misalnya kolom XY koordinatnya. Nah, nanti di situ ada settingan parameter, Pak, di mana parameter itu ditujukan untuk kita menentukan mana yang jadi longitude-nya dan mana yang jadi latitude-nya, kira-kira seperti itu. Tapi ini hanya untuk melakukan transformasi koordinatnya saja ya, Pak, bukan Iya, untuk betul, mengolah yang lain. datanya. Iya, benar. Betul. Misalnya kan kita segue datanya dalam BGS 84, kemudian ingin kita dalam bezelnya gitu. Iya. Jadi ini ya, bisa dilakukan ya. Oke, oke. Iya, bisa, Pak. Oke, makasih. Itu pertanyaan sih. Ya. Sama-sama, Pak. Terima Satu kasih, Pak, lagi. pertanyaannya. Oh ya? Satu lagi, atau saya chatting lagi. Oh ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Joko. Ini ada pertanyaan lagi, dari Pak Irfan. Mbak Vidya, jika berkenan tolong demonstrasikan transformasi dari Batavia ke WGS 84. Kenapa di tempat saya tidak ada pilihan koordinat transformation-nya ya? Ya, Mbak Vidya, apakah bisa dijawab? Mas Lukman, boleh tolong diulang pertanyaannya karena di saya berbeda. Oh, baik. Di sini saya coba. Oh ya. Ini di Q&A. Saya copy ya. Oh ya, oke. Ya. Itu pertanyaannya dari, Pak Irfan. Mbak Vidya, jika berkenan tolong demonstrasikan transformasi dari Batavia ke WGS 84. Kenapa di tempat saya tidak ada pilihan koordinat transformasinya? Dari Batavia ke WGS 84 ya? Belum di-share. Oke, Mas Lukman, apa sudah tampil Sudah, untuk sudah, Mbak.
Nah, jadi untuk melakukan transformasi koordinat dari Batavia ke sistem koordinat WGS 84 kan Mas Lukman tadi. Nah, jadi di sini Pak, di bagian sistem ini bisa kita inputkan koordinat sistemnya, mohon maaf ya, ini mungkin saya ulang saja. Semisal di sini interactive conversion tool kenapa tidak keluar? Tapi di saya ini misalnya dia keluar. Nah, di sini coba saya masukkan yang 4211 Mbak Widya, yang 4211 FPSK 4211 yang Batavia tinggal atasnya Mbak. yang ini, Pak. Iya, coba. Lalu targetnya ke WGS 84 ya? Tuh. Ini. Lalu selanjutnya kita buka di koordinat transformation datumnya Batavia to WGS 84. Di sini ada 4. Di sini sebagai Nah, contoh iya. saya ambil yang atas ya, Pak. Betul. Oke, Sebentar, seperti berarti di situ ini. Mbak. Di tempat saya ini nggak ada itu pilihan tadi kalau pas diklik koordinat transformation-nya itu Mbak. Di kolom yang tengah itu, ya betul posisinya sudah sama dengan Mbak Vidya nih tampilan di tempat saya. Tapi pas diklik itu, Iya, Pak. Mbak Vidya Iya. mohon diklik, coba diklik. Nah itu harusnya muncul seperti itu ya. Nah di tempat Benar, saya Pak, nggak ada. harusnya. Ya di tempat saya nggak ada ini. Pilihan Mohon ini. maaf, Pak. Untuk versinya boleh saya tahu versi berapa ya, Pak? Ini 2023 juga ini. Versi yang terbaru ya, Pak, juga? Iya, B050823. Ya, B apa tuh yang dalam kurungnya beda tuh ya makanya, Mbak. Beda, Pak. Kalau saya B021623, tapi seharusnya sama sih, Pak, sama saja harusnya. Karena sebelumnya saya menggunakan yang 2021 itu, dia tetap bisa ngebaca sih, Pak, yang bagian transformasi datumnya ini. Nah, ini kenapa di tempat saya kok nggak muncul itu? Ada yang salah atau gimana? Atau ada database-nya nggak ke install atau gimana? Kalau untuk itu mungkin akan saya pertanyakan dulu ke bagian tim support kami ya, Pak, yang biasanya melakukan instalasi software, apakah ada yang berbeda atau bagaimana? Karena seharusnya kalau memang sudah terinstall secara benar itu bisa langsung terbaca, Pak. Nah, saya kurang tahu apakah perlu di-download lagi, tapi tidak ada informasi untuk mendownload ya, Pak? Di mana itu? Mendownload, maksudnya seperti mendownload datumnya pada saat ini dibuka memang tidak ada ya, Pak? Nggak ada. Ya, yang saya lakukan kemarin itu ya import WKT-nya itu dari klik kanan itu muncul saya ke well-known text-nya itu loh. Untuk yang Batavia pilihan-pilihan tadi kan saya buat WKT-nya tuh. Kalau di klik kanan dari jendela sebelumnya tuh Mbak. Iya, Pak. Nah kalau itu kan klik kiri ya langsung muncul jendela ini kan ya, select horizontal. Nah ini nggak ada di tempat saya, kosong aja itu, cuman base map globe aja gitu. Hanya base map pilihan ini lain. aja. Betul, Iya, Pak. betul ya. Itu aja kalau mungkin itu bisa ya. dikonsider untuk dari supportnya Geonet seperti apa gitu ya. Iya, Pak, nanti akan kami sampaikan kembali ya, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Joko Narpodo. Kami mempunyai sistem koordinat atau CRS lama yaitu Polyconic. Apakah di Geographic Calculator available dan bisa ditransformasikan ke dalam CRS lain, misal Basel 1841 atau WGS 84? Pak Vidya. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk apakah Geographic Calculator ini mempunyai sistem koordinat CRS lama yaitu Polyconic? Apakah di Geographic Calculator available bisa ditransformasikan ke dalam CRS lain? Nah, ini coba saya cari tahu dulu ya, Pak, untuk yang Polyconic. Nah, ini coba saya share screen sekarang.
Oke, Mas Lukman, apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, Pak Joko Narpodo. Nah, untuk poliklinik di sini sudah coba saya cari. Jadi ini adanya example IMW poliklinik. Nah, saya kurang tahu ya CRS yang Bapak gunakan itu yang mana. Nah, ini halo Pak. Halo. Oh iya ya, Ya. ada ya. Cuman ya kita juga nggak karena di final report-nya hanya ditulis poliklinik saja. Ternyata di sini ada pilihan banyak ya, apa banyak Iya, ini ya Pak, apa? benar. Iya ya. Tapi intinya sebenarnya ada ya, saya tahu apa yang sesuai dengan yang ada di kalkulator ini ya, berarti ya. Tadi coba Pak bisa di ini apa aja tadi berhasil apa tadi ada berapa itu? Nah, di sini untuk kumpulan saya lihat di koordinat sistem ya, kumpulan koordinat sistemnya itu ada Oh iya itu ya. Oke, belum tampil ya? Sudah tampil. Sudah tampil, Pak. Oh ya. Jadi ada example. Ada ini, Pak. Oh iya berarti kami harus cari informasi juga ya, maksudnya yang mana ini dari ada 8 tipe, 7 tipe atau berapa itu apa? Iya. Iya, benar, Pak. Oke. Makasih. Oke, sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Ika Nurdianasari. Mbak Vidya, untuk ekstensi data SGY atau SG SegWy yang akan dikonversi, apakah perlu ada variabel atau parameter yang diperhatikan seperti field parameter SAC pada SEGY yang juga mempresentasikan desimal angka di belakang koma. Contohnya seperti SAC minus 100 atau dibagi 100. Apakah hasil konversinya sudah pasti benar dengan memperhitungkan parameter SAC atau hasilnya harus dihitung kembali manual dengan bagi parameter SAC untuk case seperti ini? Gimana Mbak Vidya, apakah dapat dijawab? Oke, baik Mas Lukman, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Ika Nurdianasari. Untuk ekstensi data SGY yang akan dikonversi, apakah perlu ada variabel parameter yang diperhatikan seperti parameter SAC pada SEGY yang juga merepresentasikan desimal angka di belakang koma? Oke, Mbak Ika. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan Mbak Ika ini saya juga belum pernah mencoba ya sebelumnya apakah parameter SAC ini mempengaruhi atau tidak. Karena memang sejauh yang saya coba itu hanya melakukan transformasi SEGY saja. Jadi apakah merepresentasikan desimal angka di belakang koma itu saya kurang tahu ya Mbak Ika, karena memang belum pernah punya pengalaman untuk menjawab case-nya Mbak Ika ini. Tapi mungkin di lain kesempatan untuk webinar selanjutnya akan coba saya sampaikan kembali untuk materi SEGY-nya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vidya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Carlo Pradipta Barus. Mbak Vidya bisa bantu dijelaskan jika kita ingin mengkonversi koordinat dengan central meridian tidak standar, apakah bisa dilakukan? Oke, baik Pak Carlo. Nah, untuk mengkonversi koordinat dengan central meridian tidak standar, apakah bisa dilakukan? Nah, itu juga saya kurang tahu ya Pak, tapi sejauh ini yang saya tahu menggunakan geografi kalkulator ini, kita bisa membuat sistem koordinat yang kita definisikan sendiri. Jadi sejauh ini mungkin meskipun tidak standar, juga tetap bisa kita lakukan. Menurut saya sih seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Lukman. Baik, terima kasih Mbak Vidya atas jawabannya.
Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya terkait geografi kalkulator? Karena nanti kita sampai jam 11.30. Untuk nanti saya ingatkan rekaman webinar ini akan kami unggah atau kami upload ke channel YouTube kami, yaitu Geonet Media, dan akan kami kirimkan bersamaan dengan sertifikat pada email Bapak dan Ibu masing-masing. Iya, ini ada Pak Faiz. Apakah Pak Faiz ingin bertanya? Ya, saya mau nanya, apa cara transformasi dari sistem koordinat lokal ke ini apa namanya ke WGS itu WGS 84. Tapi yang 3D jadi apa namanya dengan parameter gitu. Itu biasanya pakai apa ya kalau di sini? Baik Pak, di sini ada raster transformation. Oh, Apa sudah tampil Mas Lukman untuk? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini ada raster transformation Pak untuk data 3D. Lalu kemudian apabila kita ingin dari koordinat lokal ya, tadi pertanyaannya. Nah, di sini bisa kita inputkan Pak koordinat lokal yang sudah kita buat. Ini kan hanya training ini yang saat ini saya tampilkan. Nah, di sini training kemarin pada saat membuat koordinat lokal. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan juga data DEM-nya di image file ini. Kemudian untuk koordinat lokal kita inputkan pada source target. Kemudian target source-nya ini bisa kita inputkan koordinat geodeti kita seperti ini. Jadi apabila Bapak mungkin ingin melakukan transformasi data 3 dimensinya bisa menggunakan tools raster transform. Kira-kira seperti itu. kalau bentuknya kayak Excel gitu gimana? Maksudnya titik-titik gitu ini kan Kalau bentuknya raster. seperti Excel, ya Pak, kalau bentuknya seperti Excel itu di sini ada point database conversion. Nah, untuk point database conversion ini bisa kita inputkan data-data Excel-nya. Coba ya Pak. Nah, nanti di sini bisa membaca saya lupa Pak di sini di mana datanya, tapi di sini itu bisa kita inputkan file dengan format Excel, XLS ataupun CSV ataupun DBF. Nah, nanti setelah Bapak inputkan, nanti di sini bisa Bapak tentukan juga kolom-kolom untuk latitude dan longitude-nya. Kemudian juga bisa Bapak masukkan juga kolom untuk transformasinya di latitude longitude-nya. Apabila sudah tersedia kolomnya, bisa menggunakan kolom yang sudah ada ataupun bisa membuat kolom baru lagi di sini. Nah, kebetulan untuk materi webinar kali ini memang demonya bukan demo mengolah data ya Pak. Jadi datanya juga untuk sampel belum kami siapkan. Tapi kira-kira seperti ini jika data tersebut adalah mungkin koordinat sebanyak 100 data koordinat mungkin. Nah, di sini jika datanya itu point yang tersimpan di dalam Excel bisa menggunakan point database conversion. Kira-kira seperti itu, Pak. Di sini pun juga sama, Ini juga Pak, apabila kita ya. Ya, jadi kan nanti kan jadi bahas apa gambarnya kayak gini. Saya jadi banyak sumur gitu. Misalnya ada 100 sumur. Sistem koordinatnya itu lokal dia. Termasuk juga datumnya lokal. Nah, habis itu mau dikonversi ke WGS 84 untuk yang horizontal terus tapi datumnya tuh EGM 2008 yang ini ya yang apa namanya levelnya kiloitnya. Nah, itu nanti apa namanya outputnya itu nanti parameternya bisa kehitung sendiri nggak?
Iya Pak, benar. Parameternya nanti akan terhitung sendiri. Jadi di sini kan kita inputkan, koordinat lokal kita sebagai contoh, seperti ini. Ini koordinat lokal yang coba saya buat sebelumnya. Ini bisa saya gunakan untuk melakukan transformasi koordinat dari koordinat lokal saya ke WGS 84. Jadi untuk output-nya Pak, ini nanti akan bernilai sudah WGS 84, sedangkan untuk input-nya di sini masih lokal, seperti itu. Gitu ya. Iya Pak. Termasuk juga itu 3D juga ya? Maksudnya levelnya juga Benar. termasuk ya? Benar Oh, Pak, oke, kalau gitu. 3D bisa gunakan tools yang raster transform ini Pak. Oh, kalau 3D beda ya? Harus pakai raster Beda, transform ya? Iya Hah? benar Pak. Benar Oh, Pak, kalau kalau 3D itu dia pakainya tapi maksudnya kalau format datanya 3D ya Pak, kecuali data 3D Bapak disimpan di dalam file X. Maksudnya hanya koordinat-koordinatnya saja itu koordinat pakai yang ini. enggak, koordinatnya maksudku ini apa namanya? Koordinatnya XYZ gitu kan. Berarti kan 3D Oh dia. iya. Iya Pak. Nah itu apa namanya? Kalau out kan Excel ya apa Excel kan nanti kan XYZ yang lokal terus ditransformasi XYZ yang sudah ditransformasi itu kan. Lalu pakai Avin lah gitu kan, pakai Avin. Nanti ntar kalau Iya Pak. outputnya apa namanya keluar parameternya terus keluar juga hasil dari ini ya kan, dari apa namanya dari hasil transformasi nilainya ada kan? Iya Pak, nilainya ada. Ya. Mungkin kalau ya mungkin NXT memang ada contohnya sih tapi ya sudahlah. Oke Mas Lukman, saya kembalikan ke Mas Lukman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi, Pak. Dan apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Karena waktu kita juga setengah jam lagi. Ini memanfaatkan waktu yang tersisa. Jadi tanyakan saja kepada Mbak Vidya terkait geografi kalkulator. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu, mungkin ada satu lagi, demo salah buat. Ini dari Mbak Ika Nurdianasari. Demo salah 2 contoh Mbak, kalau boleh 2D dan 3D. Gimana Mbak Vidya? Oke Mas Lukman, saya coba cari datanya dulu ya. Sudah Mbak. Oke. Baik Mbak Ika, di sini akan saya coba demokan untuk data 2 dimensi dan 3 dimensi transformasi.
Nah, jadi kira-kira seperti ini Pak untuk data file Excel-nya. Untuk Excel-nya apa sudah terbaca Mas Lukman? Sudah. Oke. Sudah tampil. Nah, jadi ini file Excel yang saya gunakan sebagai contoh di demo ini. Jadi file Excel ini yang saya inputkan ke dalam geography calculator untuk tools point database conversion. Nah, di sini akan coba saya lakukan transformasi koordinat. Nah, sebagai contoh di sini saya coba dengan datanya itu dari WGS 84 ke zone 19N. Nah, di sini karena tidak ada perbedaan datum ya, jadi untuk koordinat transformation di sini masih no transformation need. Selanjutnya, ini yang saya maksudkan tadi, untuk input latitude-nya ini bisa kita inputkan kolom yang memiliki nilai latitude dan juga longitude-nya kita inputkan kolom yang memiliki nilai longitude ini. Selanjutnya, di sini kan belum tersedia kolom untuk output. Nah, di sini bisa kita buat kolom baru. Nah, selanjutnya untuk parameter lainnya bisa default saja. Selanjutnya untuk format output-nya, di sini ada beberapa format, bisa kembali ke XLS ataupun dalam bentuk file SHP. Nah, selanjutnya jika proses sudah selesai, di bagian project manager ini akan memberikan informasi finish, lalu bisa kita buka data tersebut. Nah, kira-kira seperti ini untuk data 2 dimensi. Tapi ini pun juga di dalam informasi atributnya sudah memiliki informasi output. Nah, selanjutnya jika kita ingin dalam format XLS,
Nah, ini adalah output-nya yang sudah 19N atau projected. Ini untuk transformasi data 2 dimensinya atau data mungkin data 3 dimensi yang harusnya di sini X, Y, Z itu juga sama. Lalu jika data tersebut bertipe data raster, kita bisa gunakan raster transformation. Nah, untuk yang raster ini untuk sementara ini masih saya gunakan di area luar Indonesia ya. Nah, di sini untuk data seperti DEM, di sini dia untuk source koordinat sistemnya bisa langsung membaca nilai parameter yang ada di data DEM kita ini. Selanjutnya untuk targetnya akan saya coba rubah ke NAD83. Pakai yang ada. Hmm.
NGVD. Oh. Ya, mungkin sambil menunggu Mbak Vidya memproses. Jadi software dari geografi kalkulator ini emang dikhususkan untuk terkait transformasi koordinat ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak memanfaatkan software ini untuk kebutuhan transformasi yang Bapak dan Ibu lakukan. Apalagi software ini sudah terintegrasi dengan Global Mapper karena mereka memang satu produk dari Blue Marble. Jadi memang software ini dari segi fitur memang sudah lengkap dari software-software transformasi koordinat lainnya gitu. Ya, Mbak Fit sudah. Belum Mas. Baru ingat. Ya, sambil menunggu juga di sini kami juga mempunyai services terkait training. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin training software GIS lainnya atau mungkin juga training terkait geografi kalkulator, kami membuka services tersebut untuk jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lebih tahu bagaimana sih cara pengoperasian lebih lanjut atau lebih detail terkait fitur-fitur geografi kalkulator itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Karena waktunya juga tinggal sedikit lagi, kurang lebih 15 menit lagi. Jadi manfaatkanlah waktu untuk webinar ini dan juga webinar ini kalau tidak salah yang membahas geografi kalkulator di Indonesia kayaknya baru dari Qionet saja. Jadi ini menjadi sebuah privilege juga bagi kita semua untuk menampilkan atau membahas software yang mungkin dari geografi kalkulator itu sedikit yang mengetahuinya. Padahal software ini sangatlah powerful ya. Jadi memang untuk masalah kebutuhan transformasi ini sudah tidak bisa diragukan lagi dari segi fitur-fiturnya. Salah.
Nah, untuk yang 3D ini Mbak Ika, di sini masih ada parameter yang saya masih fail di sini. Jadi mungkin saya hanya tampilkan cara menyeting di raster transformnya saja, tidak sampai bagian akhir. Karena untuk sampai bagian akhir juga sebenarnya saya sudah agak lupa yang bagian raster transform untuk 3 dimensi ini. Jadi kira-kira seperti ini untuk melakukan transformasi untuk data 3D-nya, seperti itu. Kira-kira gimana Mbak Ika? Ya, baik, terima kasih Mbak Vidya. Terima kasih juga atas pertanyaannya Mbak Ika. Jadi apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Kami masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit sebelum acara nanti ditutup. Ya, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mungkin acara webinar pada hari ini bisa kami selesaikan. Cuman sebelum mengakhirinya, saya minta izin kepada Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu 1 menit saja untuk mengisi survei atau link kuesioner. Untuk linknya sudah saya taruh di chat box. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner tersebut. Tujuannya untuk menjadi bahan evaluasi kepada kami sehingga kedepannya kami bisa menyelenggarakan webinar dengan lebih baik dan memiliki banyak ide-ide yang mungkin nanti bisa membantu kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi link kuesionernya. Kami tunggu kurang lebih 1 menit. Linknya ada di chat box. Saya ingatkan sekali lagi, nanti rekaman webinar ini akan kami unggah di channel YouTube kami, Keynote Media. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan refresh lagi terkait webinar ini, Bapak dan Ibu bisa melihat recordingnya. Untuk linknya nanti akan kami kirim melalui e-sertifikat ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Dan kalau misalnya ada pertanyaan terkait software geografi kalkulator ataupun terkait services GIS, kami welcome untuk menerimanya. Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui email di sales@keonet.co.id. Nah, emailnya saya cantumkan di chat box juga. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dan waktu juga hampir 11.30 ya, 10 menit lagi. Mohon untuk diisi link kuesionernya dan karena tidak ada pertanyaan, maka acara webinar tentang Geografi Kalkulator 2020 ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada webinar di hari ini. Semoga penyajian atau materi yang dipaparkan oleh Mbak Vidya tadi memberikan pencerahan bagi kita semua apa sih geografi kalkulator, dan bagi yang tidak tahu mungkin bisa menjadi tahu dan memberikan penjelasan secara singkat seperti apa software tersebut. Kalau dari saya sudah cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar dari webinar ini, bisa menghubungi kami melalui email yang sudah saya cantumkan di chat box. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan, dan terima kasih juga kepada Mbak Vidya yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa di siang hari ini. Dari saya sudah cukup. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, Mbak.
kasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Mas Lukman. Ya, Sama-sama. sama-sama.